Pada sesi kali ini kita akan membahas perbedaan penggunaan antara beans to dan gones to. Tetapi sebelumnya kita akan membahas exercise pada video sebelumnya, yaitu present perfect part 1. Jadi present perfect bagian pertama. Sekarang kita akan membahas tentang exercise yang belum kita selesaikan pada video sebelumnya, yaitu present perfect part 1 gitu ya. Sekarang kita akan menerjemahkan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, nah sebelum kita bahas, kita tentukan dulu pola kalimatnya, apakah dia afirmatif atau positif, apakah negatif atau pertanyaan. Kemudian penting sekali kita untuk menentukan subjeknya terlebih dahulu. Nah, mari kita bahas mulai dari kalimat pertama. Jadi kalimat pertanyaan ini bentuknya pertama bentuknya pertanyaan. Kemudian kalimatnya adalah nominal karena tidak ada kata kerjanya di sini, tidak ada main verb. Kita tentukan subjeknya yaitu Anda atau bahasa Inggrisnya you. Kemudian untuk kalimat pertanyaan have atau has itu dibawa ke depan. Nah, karena subjeknya adalah you, jadi pasangannya have. Otomatis yang paling pertama kita tulis ada have. Kemudian subjek. Subjeknya tadi you ya. Have you pernah ever? Jadi time signal dari present perfect ada ever yang biasa digunakan dalam kalimat pertanyaan. Have you ever, kemudian nominal tidak ada kata kerja, tambah been. Have you ever been to Surabaya? Have you ever been to Surabaya? Nah, kalimat pertanyaan. Jadi, have ini diletakkan sebelum subjek you. Itu pertanyaan. Karena tidak ada kata kerja, maka ada been di sini. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat negatif. Saya belum pernah ke Surabaya. Ini tidak ada kata kerja. Subjeknya adalah saya. Setelah subjek, have atau has. Plus not, ya. Saya, I pasangannya have. Never. Been. To Surabaya. Jadi, I have never been to Surabaya. Nah, di sini kenapa tidak ada not? Karena sudah ada kata never di sini. Jadi tidak boleh double negatif seperti itu ya. Jadi ini sama strukturnya adalah kalimat negatif dan bermakna negatif. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kalimat berikutnya. Saya baru saja tiba. Jadi subjeknya adalah saya. Ini kalimat positif, saya baru saja tiba. Pasangannya I have. Sama ya. I have. Nah, ini ada verb kata kerja. Baru saja tiba, arrive. I have just arrived. I have just arrived.
gitu ya. Jadi ini subjek, ini have, kemudian verb 3. Karena ini adalah kalimat verbal gitu ya. Kemudian yang ini, contohnya ini adalah kalimat nominal, tidak ada kata kerja. Nah, kalimat selanjutnya, Loli baru saja datang. Loli, nama orang, ini subjeknya. She, karena dia perempuan. Kemudian pasangannya, to be-nya itu has. Has just come. Baru saja datang. Nah, ini ada subjek, ini has karena subjeknya she. Kemudian come verb 3. Jadi bentuk ketiga dari come tetap come ya. Jadi come, came, come. Jadi bentuk ketiga dan pertama sama. Come, came, come. Seperti itu. Nah, kemudian next sentence sudah dari tadi. Jadi ini adalah kalimat pertanyaan. Jadi sama. Jadi dia nanya itu ke you, begitu ya. Sudah dari tadi. Jadi panjangnya, apakah kamu sudah dari tadi gitu. Jadi you ini. Karena pertanyaan have, jadi pasangannya you itu have. Have you. Have you. Jadi tidak ada kata kerja. Berarti ini nominal. Have you been here for a while? Have you ever been here for a while? Nah, seperti itu ya. Jadi bahasa Indonesia sudah dari tadi. Jadi ini seperti bahasa Inggrisnya. Jadi tidak ada kata kerja, makanya ini dibantu dengan been. Karena pertanyaan, have-nya dibawa ke depan subjek. Seperti itu. Kemudian kalimat selanjutnya, dari mana saja Anda tadi? Dari mana saja? Jadi, ini sama nominal, tidak ada kata kerja ya. Where jadi yang ditanya you, jadi pasangannya have. Where have you been? Where have you been? Jadi dari mana saja Anda tadi? Ini bahasa Inggrisnya. Jadi where have setelah WH questions ya. Jadi seperti where, which, why, who, whom dan sebagainya itu ada to be have atau has. Karena subjeknya you, makanya pasangannya have. Kemudian been itu karena nominal tidak ada kata kerja. Itu. Kemudian kalimat terakhir, saya sudah lama di sini. Saya sudah lama di sini. Jadi subjeknya saya, I have been here for a while.
Jadi, I have been here for a while. Nah, jadi itu terjemahannya. Jadi, sekali lagi, ketika kalimat itu tidak ada kata kerja, maka dibantu oleh been. Kemudian kalau ada kata kerjanya dalam bentuk yang ketiga atau past participle. Untuk membuat pertanyaan, to be, have, has dibawa ke depan, diletakkan sebelum subjek. Kemudian kalau negatif, setelah subjek, kemudian plus have atau has, plus not. Baru tambahkan been atau verb 3. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan perbedaan antara gone to sama been to. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara gone to sama been to ya. Perhatikan dulu chartnya been to. Jadi artinya ketika kita menggunakan been to, seseorang itu telah mengunjungi suatu tempat, misalnya supermarket atau ke kebun atau kemana saja seperti itu. Tapi dia sudah kembali dari tempat tersebut. Sekarang dia tidak berada di sana, sudah kembali, begitu ya. Contohnya, I have been to Bali. Perhatikan ini, I have been to Bali. Have been to Bali. Jadi sekarang dia tidak berada di Bali. Pernah ke Bali tapi sudah balik. Sekarang sudah di rumah. Gitu. Jadi bisa mengatakan I have been to Bali. I have been to Jakarta. I have been to Surabaya. Jadi pernah ke sana tapi udah balik, tidak di sana lagi. Begitu. Bagaimana dengan gone to? Gone to artinya seseorang atau kalian itu pergi ke suatu tempat. Mungkin masih sedang perjalanan menuju ke tempat itu atau masih di sana. Yang jelas belum balik seperti itu. Jadi indikasinya dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut atau sudah sampai di sana tapi yang jelas belum kembali, belum balik. For example, she has gone to London. Oh, dia sudah pergi ke London. Mungkin perjalanan menuju ke London atau sudah di sana tapi dia belum kembali, belum balik. Nah, sekarang kalian perhatikan dialog berikut ini untuk memperjelas dari penjelasan yang tadi, antara perbedaan antara gone to sama been to. Nah, ini perhatikan before arriving home. Jadi sebelum seseorang itu, anggap saja namanya si Mary, pulang ke rumah. Jadi saya ilustrasikan dengan sebuah cerita. Jadi antara temannya Mary dan ibunya si Mary gitu. Ceritanya, Friends ini temannya si Mary berkunjung ke rumahnya si Mary mau mencari Mary. Kemudian Friends ini menanya ke ibunya Mary, where is Mary? Atau is Mary at home? Apakah Mary ada? Kemudian mothernya si Mary ini menjawab, no, she isn't. She has gone to the market. Enggak, dia enggak ada di rumah. Dia ke supermarket. Jadi bahasanya terjemahannya dia pergi ke pasar. Dia ke supermarket. Jadi pakainya gone to, bukan been to. Kenapa? Karena mungkin si Mary ini masih di dalam perjalanan menuju ke market atau sudah di market tapi dia belum balik sehingga belum ada di rumah saat ini. Makanya yang digunakan adalah gone to, bukan been to. Nah sekarang Mary ini friendsnya Mary ini ceritanya menunggu Mary pulang. Jadi after arriving home, jadi setelah Mary pulang, friendsnya ini berkata kepada Mary. Jadi Mary sudah balik. Where have you been? Kamu dari mana aja? Nanya si Mary gitu ya. Where have you been? Kemudian Mary ini menjawab, I have been to the market. I have been to the market. Jadi tadi saya ke
market. Jadi seperti itu. Jadi bukan gone to. Kenapa? Karena Mary sudah balik, sudah di rumah. Sekarang sudah ngomong sama friendnya ini. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan antara been to sama gone to bisa saya kasih kesimpulan. Jadi been to digunakan ketika seseorang berkunjung ke suatu tempat tetapi sudah balik dari tempat tersebut. Jadi sudah kembali. Sedangkan gone to digunakan saat seseorang berkunjung ke suatu tempat, mungkin masih dalam perjalanan atau sudah sampai pada tempat yang dikunjungi dan sekarang masih ada di sana, belum balik seperti itu. Nah, demikianlah penggunaan antara been to dan goes to. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Good luck.